Lanjut ke Pak Nur Tantio. Silakan Pak. Saya sudah unmute kayaknya. Ya. Iya Pak, selamat malam Pak. Ini Pak, saya mau nanya tentang absolute valuation sama relative valuation. Ya. Nah itu kira-kira buat relative valuation sendiri itu lebih cocok ke saham-saham yang mana? Soalnya ketika saya menggunakan dua metode itu, kadang lebih relevan menggunakan relative valuation ketika di saham-saham cyclical. Itu menurut Bapak gimana ya Pak? Oke. Ini sebenarnya curi-curi start materi episode 35 ya. Ini saya akan membuat satu kalkulator. Saya ikut, Pak. Oh iya. Episode 35 kan memang masih belum. Kenapa kok belum? Karena saya mau bikin model kalkulator yang Excel yang sangat gampang untuk dipahami, tidak serumit Excel saya yang lain. Nah, di sini saya menjelaskan asumsi-asumsi yang bisa kita gunakan untuk kita melakukan intrinsic valuation. Kelemahan dari intrinsic valuation adalah misal kita salah menentukan growth rate-nya kita, misalnya kita asumsikan BRI itu sampai 15%. Lihat ya ini ya, ini kan 4.276. Kalau saya ganti dengan 15%, yang terjadi adalah angkanya menjadi 8.000. Naik 2 kali lipat, padahal growth-nya itu mungkin kelihatannya cuma nambah nggak sampai 10%. Kemudian ketika kita salah ngasih diskon rate-nya kita kasih misalnya paling 8%. Yang terjadi adalah intrinsic valuation ini akan meningkat. Jadi intrinsic valuation ini sangat susah sekali karena asumsi kita itu kadang-kadang bisa konservatif, bisa juga terlalu agresif. Sehingga yang paling bagus adalah kita membandingkan dengan relative valuation. Dua-duanya ini tetap kita pakai. Nah, kalau seandainya kita rasa nilai kita terlalu tinggi dengan relative valuation, kita coba kurangin. Nah, kalau seandainya ditanya mana yang paling pas, relative valuation itu pas untuk perusahaan-perusahaan blue chip yang bisa dibilang pergerakannya itu 95% efisien. Artinya market itu sudah bolak-balik jual dan beli itu banyak orang yang melakukan jual beli sehingga pergerakan harga itu bisa dibilang sudah sesuai dengan informasi yang beredar. Misalnya Unilever ya. Unilever itu juga ada disparitas yang cukup besar. Kalau pakai relative valuation ketemunya 9.200, kalau pakai intrinsic valuation ketemunya 6.000. Kenapa ketemunya 6.000? Karena ya memang di harga sekarang price to earning-nya 40. Ya kita kalau mau pakai proyeksikan cash flow-nya, kemudian kita diskon balik, nggak mungkin ketemunya sampai 9.000, kecuali kalau kita pakai asumsi fantastis, gitu. Saya sudah pakai asumsi 9%, padahal growth-nya dia selama 5 tahun itu cuma 5,2%. Nah, ini yang menjadi pemikiran ketika kita menentukan valuasi, kita nggak bisa cuma pakai satu saja, kita harus bisa pakai dua-duanya sebagai pembanding, Pak. Tapi kalau seandainya mau yang sesuai dengan market, itu adalah relative valuation dan cocoknya di blue chip. Kalau pakai di second liner yang likuiditasnya itu tidak terlalu tinggi, susah, Pak. Soalnya kalau Bapak seperti Pak Lo Keng Hong yang bisa tahan 5-10 tahun sampai orang-orang itu sadar, market ini sadar kalau nilai sesungguhnya itu seperti ini. Oke, Pak. Oke? Makasih, Pak. Ya, Oke, terima kasih, Pak. Ini 2 pertanyaan terakhir ya, Pak. Ya, mungkin singkat saja dari Pak atau Bu ya, Diasdo Siadari dan Pak Dini. Saya buka terlebih dahulu. Halo, selamat malam Pak Dodi. Saya ingin bertanya Pak, mungkin akan cukup simpel Pak pertanyaannya Pak, karena saya sebenarnya bingung aja Pak. Kan kalau kita investasi di saham gitu kan kita kan memberikan uang Pak, kan itu kan masuk ke bank kustodian Pak. Iya. Nah, uangnya itu sebenarnya dipakai oleh perusahaan atau tidak Pak? Karena setahu saya ketika perusahaan go public, IPO, dia kan mendapatkan uang seperti itu Pak. Nah, uang yang kita berikan itu sebenarnya masuknya kemana Pak? Apakah untuk ekspansi perusahaan atau bagaimana Pak? Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk saham sendiri memang betul perusahaan hanya akan mendapatkan untung ketika dia itu menjual saham di IPO. Nah, setelah proses IPO itu selesai, maka saham itu akan diperjualkan di pasar sekunder. Ketika kita beli, masuk ke bank kustodian, perusahaan tidak akan mendapatkan untung apa-apa. Perusahaan mungkin akan mendapatkan untung ketika market itu menilai harga dia itu jauh lebih tinggi daripada IPO. Yang dapat untung bukan perusahaannya, tapi pemegang sahamnya, Pak. Misalnya, saya punya 10%, kemudian IPO-nya di harga 1.000, kemudian setelah 10 tahun nanti market jual beli, sekarang harganya jadi 10.000. Berarti kekayaan saya, kalau seandainya 10% ini mau saya cairkan di market, itu saya sudah 10 kali lipat lebih tinggi daripada IPO. Tapi untuk perusahaan sendiri tidak ada untung apa-apa ketika kita beli saham itu.
Karena untungnya dia di IPO atau ketika perusahaan itu menerbitkan saham baru atau right issue, itu baru Right dia issue. mendapatkan keuntungan dari kita. Oh, berarti oleh karena itu berarti pengaruhnya naik turun harga tidak akan berpengaruh pada, sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh kepada kinerja perusahaan gitu ya Pak? Untuk kinerja di laporan keuangan tidak akan berpengaruh. Berpengaruhnya kepada pemegang saham yang ada di perusahaan. Jadi dia akan merasa ketika sahamnya turun 30%, maka dia akan kehilangan nilai yang mungkin juga kalau dia tidak jual ya tidak akan hilang juga nilainya. Tapi untuk kinerja perusahaan, laporan keuangan, performa keuangan, operasional tidak akan berpengaruh. Gitu. Terakhir kalau bisa Pak, satu Boleh. pertanyaan lagi Pak. Ya. Saya kan coba-coba ya Pak di Excel ya Pak. Nah, kalau misalnya saya melakukan investasi, katakanlah asumsinya return yang saya dapat adalah 6,5% setahun gitu ya Pak. Ya. Nah, saya melakukan dengan metode nabung dengan metode lump sum, dan saya mendapatkan hasilnya yang nabung saham itu katakanlah 1 juta sebulan gitu, hasilnya cuma sekitar di angka 3% Pak. Sedangkan kalau lump sum dia langsung sekaligus, dan yang saya masukkan ya tetap dengan 6,5% hasilnya Pak, returnnya. Menurut Bapak itu bagaimana Pak? Nah, itu tergantung, Pak. Jadi metode di DCA atau nabung rutin ataupun metode lump sum itu sangat tergantung pergerakan harga di masa depan. Bisa jadi DCA itu lebih menguntungkan daripada lump sum ketika pasarnya itu turun. Kalau seandainya kita beli lump sum, misalnya 10 juta di awal, pasarnya turun 20%, kan kita langsung hilang. Tapi kalau kita pakai DCA, mungkin tadi 10 jutanya dibagi jadi 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Kita akan dapat harga yang di bawah average daripada lump sum yang pertama. Jadi, menjawab pertanyaan Bapak, tidak akan kita tahu mana yang lebih optimal, mau DCA atau mau lump sum. Itu tidak ada yang tahu, kecuali kalau kita itu berasal dari masa depan. Kita bisa tahu harganya akan turun, kemudian kita balik. Ada orang yang mencoba untuk mempelajari itu, yaitu dengan menggunakan analisa teknikal. Ya, silakan saja. Kalau dari saya sih, saya tidak pakai analisa teknikal. Kurang lebih seperti itu, Pak Diasdo. Menjawabkah? Siap, Pak Dodi. Sebenarnya cukup menjawab, Pak, karena tidak mungkin kan ya Pak, suatu emiten atau suatu reksadana akan naik terus selamanya gitu kan ya, pasti akan ada gejolaknya, makanya dia kemungkinan besar metode dollar cost averaging akan lebih cukup optimal daripada metode lump sum gitu kan ya Pak. Betul, untuk reksadana saham atau indeks ya Pak ya. Kalau reksadana pasar uang cocok untuk lump sum. Lump sum ya. Oke, siap. Nah, Oke. siap. Makasih Pak. Ya. Makasih Pak Dodi. Ya. Pertanyaan terakhir. Karena waktunya juga sudah mau jam 9:30 ya. Silakan Pak Dini. Semoga tidak banyak ya pertanyaannya. Satu aja Pak. Tapi ini sebenarnya satu pertanyaannya. Soalnya ini berasal dari pertanyaan Pak Bisma sih, saya jadi kepikiran atas pertanyaan dia. Jadi kalau saya tidak salah ingat entah di YouTube atau di video lain Bapak ada menjawab bahwa kinerja daripada IDX30 itu kan diukur terhadap, misalkan katakan BNI IM30 atau IDX30 average. Itu kan nanti diukur terhadap indeks IDX30 itu sendiri. Betul. Jadi semakin mendekati itu makanya akan semakin baik performa dia. Ya. Nah, yang jadi saya bingung sekarang kan dari tadi presentasi Bapak kan kalau dilihat kan IDX30 itu dia punya harga kan sekitar 410. Sedangkan kalau kita lihat BNI IM3 IDX30 itu kan sekitar 700-an untuk 600-an atau ya 650-an sekarang. Terus kalau untuk IDX kalau nggak salah 726 kalau saya nggak salah ingat. Itu kan kalau dilihat kan cukup jauh Pak pergerakan harga. Jadi saya jadi bingung ini gimana dia menilai performa ini. Kalau untuk saham mungkin saya ngerti lah. Saya beli langsung kan ketika dia naik ya berarti itu yang saya untungkan dari harga pembelian saya. Tapi mengukur IDX30 ini untuk katakan average IDX30 terhadap IDX30 itu sendiri. Seperti apa? Itu seperti apa gitu. Padahal kalau dilihat kan harganya cukup jauh. Patokannya berbeda gitu Pak. Oke. Sebenarnya simpel Pak, kalau Bapak ingin melihat performanya 1 bulan, Bapak cukup tinggal cek aja di Google 1 bulan tuh naiknya berapa. Misalnya 13,3%, 6 bulan naiknya berapa. Misalnya turun 24,74, 1 tahun berapa. Misalnya ternyata setelah 1 tahun itu masih turun 24,65. Ini yang kita bandingkan dengan di Upwork. Misalnya Bapak punya bibit. Di bibit sendiri kan ada tulisannya kan, misalnya 3 bulan, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Nah, itu yang kita bandingkan dengan grafik IDX30. Harganya kenapa kok berbeda? Karena IDX30 ini startnya di tahun 2004, trackingnya di harga 100, sekarang harganya 400.
Sedangkan BNI AM dan Afris itu kalau nggak salah di tahun 2018 atau 2019 mereka start di harga 1.000. Nah, jadi itu berbeda starting point-nya, Pak. Yang satu itu 100 sudah sampai 400, yang satu itu 1.000 kemudian turun ke 700 karena pasar masih turun. Jadi kita tidak mengandalkan nominal, sama seperti Bapak membandingkan BRI dengan IHSG. IHSG kan misalnya 4.000, BRI kan misalnya 2.000. Itu kan agak beda. Nah, ini juga sama, Pak. Karena starting index-nya itu di waktu dan di harga yang berbeda, sehingga menyebabkan secara nominal kita nggak bisa bandingkan. Yang bisa kita lakukan adalah kita bandingkan return-nya berapa, persentase 1 tahun terakhir berapa, apakah mirip atau enggak. Gitu, Pak. Berarti maksud Bapak itu dia katakan, katakan saya mau banding 1 tahun terakhir. Berarti saya melihat 1 tahun terakhir itu, katakan misalkan kalau untuk IDX30 itu ada minus 50. Nah, apakah BNI IDX30 juga minus 49, katakan seperti itu gitu, Pak? Betul. Dari kedekatannya gitu. Misalnya ini ya, Pak, ya, contohnya kan minus 24,65. Nah, kita coba cek aja BNI AM berapa. Saya coba lihat. Kita coba cek. Nah, 1 tahunnya itu minus 25,27. Kalau kita cek di sini, minusnya itu 24,65. Nah, itu berarti kan ada selisih, Pak. Selisih yang 0,5% kurang lebih ya. Mungkin karena si BNI AM tadi bagi dividen gitu 1%, makanya berkurang. Nah, selisih ini yang kita coba jaga. Kalau bisa ya jangan lebih dari 1% lah selisihnya. Itu yang bisa menentukan seberapa akurat dari tracking error dari si manajer investasi tadi. Tapi tidak berarti bahwa katakan dia minusnya lebih sedikit, berarti BNI AM itu lebih baik gitu, enggak gitu. Pokoknya semakin mendekati aja nilainya. Semakin mendekati, semakin mendekati semakin bagus, Pak. Sebenarnya kalau menyimpang tinggi seperti Afris gitu ya, itu pasti ada alasannya, karena Afris itu dapat dividen dari saham-saham yang dia beli, tapi dia tidak bagikan ke investor. Nah, sedangkan yang indeks IDX30 ini kan indeks yang tidak memperhitungkan dividen dari saham-saham 30 saham tadi kan tidak masuk ke penambahan indeks ini, dia pure dari harga saja. Nah, mungkin itu yang menentukan, dan juga expense ratio, Pak. Kalau expense ratio terlalu tinggi, ya otomatis susah juga untuk mengimbangi ini tadi. Makanya kalau bisa range-nya itu tidak akan jauh dari 1 atau 2%, karena ya dividen itu mungkin nambahnya 1 atau 2%, expense ratio 1-2% juga. Dan itu di atas apa di bawah dari IDX30 ini sendiri tidak penting, yang penting stay close saja gitu. Iya, sedekat mungkin, karena sebenarnya itu tidak susah, Pak. Kalau kita lihat di sini ya, Pak ya, apa sih susahnya kita menentukan lot sesuai yang ini kan semuanya sudah ada di IDX30. Si manajer investasi cuma menentukan aja kira-kira 1 lot IDX30 itu perlu dana berapa sih? Kalau saya hitung-hitung tuh perlu dana 300 juta untuk kita bisa membeli lot-lot yang ada, di mana lot paling kecil itu adalah gudang garam, 1 lot kalau tidak salah. Kemudian 1 lot itu kita kunci, kemudian yang lainnya ikuti berapa lot. Itu tidak susah, mungkin 15 menit aja ketemu. Berarti kan permasalahannya tidak mungkin sampai melenceng jauh manajer investasi ini. Oke. Sudah mulai nangkap sekarang, Pak, untuk yang valuasi. Soalnya tadi kan bingung kok 410 di IDX30 terus komparasi. Betul. Ini Pak, saya sendiri kalau mau jadi manajer investasi bisa ini, Pak. Sudah saya hitung jumlah lembarnya berapa. Di mana gudang garam ini 1 lot, yang lainnya ngikuti. Oke. Ini 15 menit mungkin ketemu untuk ngitungnya. Jadi harusnya tidak ada alasan bagi reksadana indeks itu untuk melenceng dari indeks acuannya. Kecuali kalau dia membebankan manajemen fee atau expense ratio yang tinggi. Oke, makasih Pak Dodi udah jelas sekarang. Ya. Oke, terima kasih Pak Dini, terima kasih juga buat yang lainnya semua. Ini ada pertanyaan satu ya, apakah worth it kita itu meminjam bunga 6% di bank kemudian kita investasikan? Kalau kita investasi jangan pakai utang. 6% itu pasti 6% yang flat, bukan 6% yang efektif ya. Jadi jangan itu gali lubang tutup lubang. Saya buka low partition untuk unmute. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi di 2 minggu mendatang. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa berguna bagi sobat investor sekalian. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Dodi. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.